Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka tengah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Namun sebelum MK mengeluarkan keputusan, Ketua KPU Hashim Asyari keburu menyatakan pemilu 2024 mendatang tidak menutup kemungkinan kembali pada sistem proporsional tertutup. Dengan demikian masyarakat akan mencoblos partai bukan calon anggota legislatifnya. Sikap partai politik di parlemen pun terbelah. Mengapa aturan main sistem pemilu mesti diubah di tengah tahapan berlangsung? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan. Ada Mas Sururudin, kuasa hukum pemohon. Selamat malam, Mas Sururudin. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir. Ada politisi PDI Perjuangan, Bang Andreas Hugo Parera. Selamat malam, Bang Andreas. Halo, selamat malam Nana. Selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru. Ada Wasekjen Partai Nasdem Willy Aditya. Selamat malam, Bang Willy, jauh-jauh dari Bandung. Ketua DPP. Oh, Ketua DPP Partai Nasdem. Oke, dikoreksi saya. Ketua DPP malam, Partai Nasdem. Selamat malam, Bang Willy dan pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Daferi Amsari. Selamat malam, Daferi. Malam Mbak Nana. Dan bergabung juga melalui sambungan virtual, ini anak-anak mahasiswanya udah Ferry kayaknya setia banget begitu lihat posternya Political Show langsung semuanya ikutan. Ada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Andalas Padang. Selamat malam teman-teman dari Andalas. Terima kasih sudah bergabung, nanti bisa menanyakan kepada para narasumber ataupun berkomentar juga boleh, mengkritik juga boleh karena kalian yang jumlahnya 60% adalah pemilih terbesar pada pemilu 2024. Jadi kalau misalnya sistemnya tertutup, kalian cuma bisa nyoblos partai, gak bisa nyoblos caleg. Oke, nanti kalian bisa memberikan pendapat. Oke, langsung saja kita ke Mas Sururudin. Mas Sururudin, ya. Apa kemudian pertimbangan klien-klien Anda yang menjadi pemohon ya di Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang sistem proporsional terbuka? Pertimbangannya apa? Pertama, kita konsisten ya. Ini adalah pemilu adalah perintah dari konstitusi, sehingga semua jalannya proses pemilu ada partai politik dan orang yang ikut dalam partai politik juga harus tertib pada bangunan hukum adanya republik kita, yaitu konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Di bab utama dalam konstitusi dari bab 2, 3, 6 dan 7 itu dari MPR, ada presiden, wakil presiden, ada pemerintah daerah, ada pemilihan DPR, itu semuanya adalah sumbernya dari partai politik. Partai politiklah yang akhirnya menyaring anggota-anggotanya untuk hadir dalam pemilu, untuk menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan dan DPR parlemen untuk bekerja demi masyarakat, sehingga semua pasal-pasal di dalam undang-undang pemilu juga harus sebangun dengan hal tersebut, sehingga kita mengajukan uji yang tadi diterangkan ada pasal 168 ayat 2 mengenai proporsional terbuka. Itu juga intinya di situ adalah pesertanya partai politik dan turunan-turunannya, bukan orang, karena orang sudah diakomodir di Undang-Undang Dasar 45 yaitu melalui pemilihan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Sehingga kita melihat bahwa undang-undang ini yang kita uji itu bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, yaitu bentuk negara kesatuan kita, di mana seharusnya pemilu itu menguatkan bentuk negara kesatuan, bukan hanya kedaulatan rakyat yang kita lulukan, tapi bangunan negara kita juga harus diperkuat. Baik. Jadi pemilu kembali ke partai politik. Partai politik. Oke, itu keinginan dari klien-klien Anda ya sebagai pemohon. Tapi pertanyaan saya, kenapa baru sekarang diajukan gugatan uji materinya di tengah ibarat pertandingan sepak bola, peluitnya sudah ditiup, tahapannya sudah mulai, tapi aturan mainnya mau dirubah. Kenapa baru sekarang? Karena sekaranglah mulai tahapan yang paling penting. Ada setahun utama, di situ kita bisa berpikir bahwa negara ini, para pemimpin kita di DPR dan pemerintah itu seharusnya bersama-sama mengontrol berapa tahun ke belakang apa hasilnya ini pemilu terbuka. Karena apa? DPR yang duduk sekarang itu tidak menghasilkan undang-undang yang benar-benar mempedulikan kita sebagai masyarakat biasa. Mereka yang dipilih secara terbuka, beberapa tahun ini hanya berapa undang-undang yang dibuat, karena mereka juga tidak menjalankan program-program yang menjadi kewajibannya. Mereka mencari popularitas tapi bukan bekerja membuat undang-undang. Itu yang harus ditekankan. Jadi bukan sekarang orang-orang itu sibuk kampanye, tapi ini masih ada 1 tahun mereka untuk bekerja. Jadi fokuslah bekerja, jangan fokus untuk kampanye atau membesarkan image pribadi dia. Sehingga itulah yang jadi tujuan utama. Dari mana Anda bisa tahu bahwa dengan sistem tertutup kemudian lebih banyak undang-undang yang dihasilkan nanti pada periode berikutnya? Apa indikatornya? Pemilu 99 sampai 2004, 2004 sampai 2009 itu rata-rata per tahun ada sekitar 50, 53, 55 undang-undang yang dibuat per tahun. Mungkin bisa lebih awal-awal reformasi, tapi dari tahun 2009 sampai sekarang 2014 itu rata-rata berapa? 20, setengahnya, seperempatnya, belasan. Jadi ini kan penurunan kadar fungsi dari DPR itu sendiri, yang fungsinya legislatif apa? Fungsinya mencari popularitas. Mereka bukan bekerja untuk membuat undang-undang. Kita kan butuh orang yang duduk di DPR itu membuat undang-undang.
Oke. Bukan mereka tampil di baliho atau sebagainya mencari popularitas untuk dia agar terpilih kembali. Tapi mereka dipilih kita itu bekerja. Ingat, pekerjaan mereka itu sebagai legislatif, pengawasan, dan anggaran. Jadi itulah yang fungsi utama mereka. Jangan melebihi fungsi dari itu sehingga itu akan mendistorsi fungsi mereka. Itu bertentangan dengan konstitusi. Tapi jadi Anda hanya berkaca pada pengalaman pemilu 1999 yang menggunakan satu sistem proporsional tertutup. Sebelumnya, kalau kita lebih jauh. Sebelumnya adalah Orde Baru. Anda mau mengambil Orde contoh lama pada pun saat itu Orde Lama dan tertutup. juga Orde Baru. Ya sebelumnya, jadi 955 itu kan tertutup. Oke. Ya kan? Itu tertutup. 55. Itu Orde perintah Lama. dari Orde para Baru. pendiri bangsa kita, 55 dari Muhammad Hatta, bahwa kita itu yang pertama kali setelah Indonesia didirikan apa? Partai politik. Kita harus ingat, karena apa? Partai politiklah yang menyaring pemimpin-pemimpin kita, bukan orang tampil satu persatu. Sehingga apa? Negara kita sangat luas, jadi jangan terlalu liberal, harus ada sistem yang bisa menjaga kesatuan kita. Itulah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 45. Kita harus bersatu. Bersatu apa? Bukan berpisah. Oke. Begitu. Oke, pemohon ataupun klien Anda ini memiliki legal standing nggak sih? Kita yakin sangat punya sehingga sidang dilanjutkan. Oke, kalau misalnya kita lihat komposisinya ya Bang Andre, dari pemohon dari sekitar 5 ya pemohonnya ya? Ada 6. Oh 6 itu yang pertama adalah kader PDI Perjuangan, saya tidak usah sebut namanya. Jadi salah satu pemohon dari 6 pemohon yang mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang sistem proporsional terbuka ini adalah kader PDI Perjuangan. Artinya memang PDI Perjuangan berkepentingan supaya sistem pemilu kita berubah di 2024 Bang Andre. Enggak, pertanyaan ini terlalu menjurus. Oke. Soal yang mengajukan itu kan adalah orang yang mempunyai kepentingan terhadap pelaksanaan daripada undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah itu yang, dan di situ juga ada partai lain kalau tidak salah, ada Nasdem juga. Ini partainya. Nanti saya mau tanya ke Pak Bang Willy. Kalau saya tidak mempersoalkan soal itu, yang penting ada legal standingnya atau tidak gitu. Oke. Nah, tapi apa yang tadi disampaikan, sekarang kita bicara soal demokrasi ya. Demokrasi itu menghendaki adanya perwakilan, perwakilan, sistem perwakilan. Soal merekrutmen politik itu adalah cara. Oke. Dan itu yang ditentukan termasuk pesan di dalam undang-undang dasar, kemudian diturunkan dalam undang-undang gitu. Dan bahwa di dalam sistem perwakilan itu bisa jadi perwakilan itu karena terpilih, juga bisa jadi karena melalui proses ya rekrutmen melalui partai politik atau ditunjuk. Oke. Itu sistem perwakilan gitu. Nah, apa yang disampaikan oleh rekan Sururudin tadi itu menunjukkan bahwa dan harus menjadi pertanyaan kita kembali, apakah keterpilihan itu menjadi cerminan dari keterwakilan gitu. Oke. Dan itu menunjukkan bahwa tidak selalu bahwa keterpilihan demokrasi, keterpilihan itu menjadi hal yang mewakili di dalam pelaksanaannya. Nah itu yang kritik-kritik yang berlangsung termasuk. Jadi ada, kenapa? Karena sistem politik, sistem pemilu itu pasti mempunyai poin positif dan poin negatifnya. Tadi Nana menjelaskan itu ada sisi positif, ada plus minusnya. Nah persoalannya sekarang adalah apa yang sudah kita pilih dalam konstitusi kita. Soal pemilu ini di dalam konstitusi kita, nah, saya biar jelas saya bacakan aja bahwa di dalam undang-undang dasar kita pasal 22 pasal 22E ayat 3 peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik. Oke. Ya. Sementara ayat 4-nya peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Nah dari dua pasal ini menunjukkan bahwa rejim untuk pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah rejim kolektif. Oke. Sementara peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah itu adalah rejim individual, perseorangan. Nah sehingga ini harus menjadi turunan di dalam undang-undang. Oke. Nah oleh karena itu saya kira apa yang dilakukan oleh teman-teman ini adalah untuk mengembalikan pada rel undang-undang dasar itu. Dan gugatan atau judicial review ke MK adalah supaya MK memperhatikan suatu undang-undang itu sesuai dengan undang-undang dasar. Oke, tapi PDI Perjuangan memang sejak awal kita bicara soal berkepentingan ya. PDI Perjuangan berkepentingan soal konstitusionalitas. Oke, artinya PDI Perjuangan memang berkepentingan ingin ada perubahan sistem proporsional tertutup. Karena pada pemilu memang 2024. sesuai dengan jalur konstitusi gitu. Oke. Supaya kita kembali pada rel
pesan yang ada di dalam konstitusi kita. Gitu. Itu yang paling penting, Nana. Kenapa? Karena pesan dalam konstitusi kita menginginkan bahwa di dalam sistem pemilu itu ada plus minusnya pasti. Dan kalau kita bicara soal partai politik akan bicara soal kepentingan bagaimana ya kepentingan yang menguntungkan partainya gitu. Pasti juga para politisi gitu akan bicara dari aspek bagaimana kepentingan saya terpilih atau tidak gitu. Tapi kita bicara sini ada bicara soal bagaimana konstitusi dan bagaimana kepentingan nasional gitu. Itu yang paling penting. PDI Perjuangan memerintahkan kadernya nggak untuk mengajukan gugatan itu atau memang itu inisiatif? Saya nggak tahu soal itu. Tapi itu nggak penting gitu. Yang penting adalah soal legal standingnya. Oke. Bahwa orang itu karena dulu juga yang kalau tidak salah 2000 berapa itu juga salah yang menggugat. Sudah pernah ada 2 kali gugatan betul. itu dan semuanya ditolak oleh MK. Semuanya MK memutuskan sistem proporsional terbuka. Yang tahun 2009 yang kemudian MK memutuskan seperti 2008 dan 2015. itu juga salah satunya adalah kader PDI Perjuangan. Tapi saya kira dalam hal ini kenapa? Karena mereka akhirnya orang-orang itu berbicara dari aspek sudut pandang masing-masing gitu kan. Nah kita bicara bagaimana mengembalikan pada real konstitusi, itu yang menurut saya itu yang paling penting. Dan PDI Perjuangan konsisten dengan itu gitu. Sehingga dari sejak Kongres ke-3, Kongres ke-4 itu kita selalu bicara bahwa untuk ya kembali pada real konstitusi yaitu proporsional. Oke, Daveri mengembalikan ke rel konstitusi padahal ini sistem proporsional terbuka ini sudah dipakai sejak 2004, 2009, 2014, 2019, 4 kali pemilu. Artinya apakah selama 4 pemilu itu kita tidak berjalan di rel konstitusi yang tepat? Saya pikir tentu boleh pendapat berbeda ya, tapi faktanya konstitusi kita selama 20 tahun reformasi, 20 tahun penyelenggaraan pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka. Ya. Dan kalau ini dinyatakan inkonstitusional, tentu hasil kemarin inkonstitusional. Oke. Kalau alat ukurnya seberapa banyak hasil undang-undang yang dibuat, tentu saja nanti akan dipilih lembaga legislatif ketika masa pandemik, karena paling rajin tuh salah satunya. Nggak mungkin pandemik ini diulang, nggak mau kita begitu ya. Nah alat ukurnya betul-betul harus dilihat secara konstitusi. Misalnya di dalam konstitusi itu terang benerang ya ada 6 kata partai politik. Ke-6-6-nya tidak bicara soal konsep pemilu legislatif diserahkan kepada peserta. Dia hanya peserta. Tetapi kalau kita sandarkan misalnya ke pasal 1 ayat 2 soal kedaulatan rakyat yang berhak menentukan siapa yang mau dipilih. Dan itu sesuai dengan pasal 22E soal azas-azas pemilu. Langsung, jadi mereka yang menentukan siapa yang mewakili dapilnya dan kenapa mereka memilih, karena faktor-faktor preferensi mereka masing-masing, bukan preferensi ketua partai. Tertutup itu kan semua ditentukan ketua partai, rezimnya oligarki partai politik melanggengkan kekuasaan ketua partai. Kalau mau meletakkan rakyat sebagai pemilih yang berdaulat, mestinya langsung. Juga bisa dilihat di prinsip penyelenggaraan pemilu pasal 3 Undang-Undang 7, yaitu prinsip keterbukaan. Kalau tertutup sudah pasti melanggar prinsip penyelenggaraan ini. Yang kemudian bagi saya juga bisa disesuaikan dengan pasal 28 bab hak asasi manusia, bahwa setiap orang katanya berhak memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dalam arti luas termasuk di DPR. Dengan kemudian melakukan tertutup, itu menutup kesempatan setiap orang untuk berpartisipasi yang sama. Jadi bagi saya tidak bisa diletakkan di konsep kesatuan karena itu model negara ya, bukan model pemilihan. Model kedaulatan yang dibicarakan di pasal 1 ayat 2 lebih cocok merepresentasikan apa maksud konstitusi dalam penyelenggaraan pemilu. Oke, jadi merenggut kedaulatan rakyat, Anda mau bilang gitu. Jadi kalau bicara proporsional tertutup, orang bahkan bicara begini, kalau demokrasi internalnya baik, oke lah, karena kader yang akan bersama-sama menentukan. Demokrasi internal kita didominasi oleh ketua dan sekjen. Nah, oleh karena itu ada penyeimbangnya. Ada penyeimbangnya yaitu bagaimana rakyat menentukan siapa yang duduk di parlemen. Sebenarnya konsep ini kan sudah diributkan di setiap pemilu. Debatnya masih sama. Bagi saya ada ketakutan partai besar untuk bertarung berimbang dengan partai menengah dan baru dalam merebut hati publik. Karena selama ini kalau kemudian ditentukan oleh ketua partai, rakyat bingung tuh.
Yang mana yang dipilih akhirnya partai besar mayoritas yang akhirnya kembali dipilih. Oke. Beda sekarang, rakyat bisa menentukan pilihan siapa orangnya, apa baktinya di dapil, Ya. dan apa perannya bagi mereka. Bukan yang menentukan adalah ketua partai. Oke, ada ketakutan dari partai besar bersaing dengan partai menengah. Ya gimana Makanya takut. kemudian berusaha untuk mengubah sistem pemilunya. Kalau nggak takut bang, nggak usah diubah aja. PDI Perjuangan itu 50 tahun. Oke. Dan kami sudah pernah mengalami semua pemilu. Dan kami menang bahkan di dalam sistem yang sekarang pun gitu. Oke. Ini bukan persoalan apa, persoalan takut, persoalan bukan Tapi soal kan itu. pernah kalah bang. Ya pernah kalah, pernah menang dan menang kembali gitu, dan kemungkinan untuk menang juga besar gitu. Oke. Sehingga masalahnya itu bukan masalah soal takut menang. Karena itu tadi kalau kita bicara soal kepentingan pasti apa interpretasinya seperti itu. Tapi ya tadi yang saya katakan bahwa apa yang tadi Pak Ferry sampaikan itu, pesan itu ada di dalam pasal keempat pasal 4 ayat 4 dari pasal 22 itu, bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah itu perseorangan. Sementara di ayat ketiga peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Jadi peserta itu bukan hanya kemudian mengirimkan daftar calegnya, tapi juga dia dipilih gitu. Tapi partai itu politik kan dipilih bukan juga. orang. Ya, Yang bisa tapi tapi di sini perintah kadernya lah. perintah undang-undang Memang dia peserta, perintah undang-undang tetapi dasar ini nggak adalah ada perintah di undang-undang ini dasar. Peserta. Tapi calonnya, pemilihan umum untuk calonnya bukan peserta, calonnya kader. ya, tapi dia tidak bicara Jadi nanti itu bedakan diatur hak partai dan di dalam hak pemilih, Bang. nanti diatur di dalam undang-undang. Ya undang-undang mengatur. Nah, makanya sistem itu proporsional undang-undang terbuka. dari sini soal interpretasi udah. Oke. Soal interpretasi bahwa tapi di sini perintah ada dua rejim di situ. Rejim kolektif di pasal 3 di ayat 3 dan rejim individual perseorangan itu untuk DPD. Itu di ayat keempat. Itu jelas di sini. Oke, tapi Undang-undang MK dasar sudah ini dua undang-undang kali dasar gitu. Oke, tapi MK sudah 2 kali menafsirkan itu menolak sistem proporsional tertutup. Ya tahun 8 dan 2015. 2009 itu 2008 kemudian jadi di pelaksanaan 2009 itu kan saya ingat waktu itu karena saya ini ikut dalam pemilu sudah beberapa kali gitu sejak dari Ada 2 kali gugatan ke MK dan MK dua-duanya menolak. Nah Menafsirkan pada waktu itu proporsional tertutup, tapi kalau ada anggota atau ada caleg yang memperoleh sesuai dengan jumlah suara BPP bilangan pembagi dia berhak gitu. Oke. Kalau karena dianggap ambigu maka diputuskan sesuai dengan tafsir untuk Suara. proporsional terbuka dengan suara terbanyak itu. Gitu. Oke, pada kenyataannya sudah dipakai. Dan itu dipakai, dan itu yang Tapi itu dipakai dan PDI pembahasan Perjuangan sistem ini penghitungan kursi, Bang. Iya, Bukan bilang konsep pembagi pemilu. Soal hak siapa yang berhak memilih dan apa yang mereka pilih. Ya itu Nah ada sekarang di kan sini. yang dipilih kan apel buah-buahan misalnya ya. Yang perlu yang mereka pilih itu siapa orangnya. Siapa yang bertani di partai itu. Oke. Itu tidak dinyatakan. Sehingga kemudian kalau misalnya Bang, di pasal 1 ayat 2 itu kalau misalnya kedaulatan ada di interpretasi- tangan rakyat. emang partai politik tidak representasi rakyat. Bukan, Bang. Begitu rakyat berdaulat, artinya dia Itu kan berhak soal itu menentukan. metode. Itu Nah, metode apakah partai, langsung fungsi atau partai melalui begini, rakyat. Bang. Itu Fungsi partai soal itu metode, mendidik itu soal kader. cara. Kalau Makanya saya katakan partai- tadi, soal cara apakah itu Kalau langsung partai yakin rakyat kadernya atau baik, melalui partai. dia akan muncul dengan kader. Partai itu Sekarang adalah bagian partai dari kan rakyat. tidak Partai pede. itu adalah bagian dari rakyat. Kader-kadernya Kalau Anda terbaik. punya keinginan untuk langsung, itu adalah interpretasi. Baik, baik. Tapi Bukan MK itu soal cara, melalui itu soal putusannya cara. mengatakan Representasi itu bisa melalui konstitusional partai, tapi representasi itu kemudian bisa langsung. untuk menerapkan sistem proporsional Itulah demokrasi. terbuka karena ini kedaulatan rakyat. Itu Oke, kata Bapak-bapak. MK. Oke, saya harus ambil kendali di sini ya. Saya mau ke Bang Willy dulu soal legal standing. Bang Willy, ini selain PDI Perjuangan ada kader Nasdem juga yang mengajukan gugatan. Jadi dari 6 pemohon, itu salah satunya adalah kader PDI Perjuangan dan salah satunya adalah kader Nasdem. Ini disadari ini representasi partai atau memang ada yang memainkan, Bang Willy? Yang jelas Yono Supandi kader Nasdem yang expired.
Oke. Ya, jadi kadaluarsa. Kalau kadaluarsa itu kalau kita beli barang dimakan bisa keracunan, bisa mati kita. Ini artinya masih jadi kader atau enggak? Nah, artinya kalau expired kan sudah tidak layak makan. Oke. Artinya yang bersangkutan sudah tidak memiliki hak mengatasnamakan Partai Nasdem. Apalagi sesuatu hal yang bertentangan secara fundamental prinsip bagi partai sendiri. Yono Supandi itu memang pernah menjadi kader Partai Nasdem. Tapi pasca Kongres 2019 Nasdem membuat sebuah peraturan partai, semua anggota partai, fungsionaris dan pengurus partai harus melakukan registrasi ulang. Dan dia tidak registrasi ulang. Dan dia tidak memiliki KTA yang baru. Saya sudah memverifikasi itu dan membuat rilis kepada publik yang bersangkutan sudah tidak menjadi anggota Partai Nasdem lagi. Oke. Karena sudah tidak tercatat di dalam nomor induk kepartaian Partai Nasdem. Tapi kok bisa mengaku sebagai Partai Nasdem, sebagai kader Partai Nasdem, Anda menilai ataupun menginvestigasi apakah ini ada yang memainkan atau memang seperti apa? Ya kalau orang ngaku-ngaku boleh aja Lana. Tapi saya nggak mau berandai-andai. Karena berandai-andai ini dekat dengan pintu setan. Karena kalau tadi katanya kuasa hukum pemohon ini legal standingnya sudah memenuhi syarat semua. Ya, harusnya kalau itu mengatasnamakan Partai Nasdem, yang bersangkutan sudah tidak anggota Partai Nasdem, bukan hanya kader. Tapi yang bersangkutan sudah tidak anggota Partai Nasdem. Anggota Partai Nasdem berarti tidak berhak. Artinya itu sudah gugur dengan sendirinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah begini, nah. Saya ini Pak Kuasa Hukum kebetulan Wakil Ketua Badan Legislasi. Apa yang Anda sampaikan tadi itu sangat kontradiktif. Kalau Anda lihat produktivitas 2019-2024 ini kan masih tahun berjalan 1,5 tahun lagi kan. Sudah 58 undang-undang Pak. Ya. Jadi hidup ini kalau dalam pepatahnya Bung Ferry ini sekali air besar, sekali tepian berubah. Jadi kenapa produktivitas 99-2004 itu tinggi? Karena waktu itu legislasi heavy Pak. Jadi sekarang parlemen itu ada tren barunya. Kalau belajar dari Bung Andreas itu, dari Bundestag itu namanya sekarang oversight heavy Pak. Jadi kan tugas dan fungsi parlemen itu 3. Tidak hanya legislasi, tidak hanya anggaran tapi pengawasan. Jadi undang-undang yang sudah dibikin itu memiliki kendala, aturan turunannya nggak ada, efektivitas pelaksanaannya bagaimana, aktor-aktor pelaksanaannya bagaimana, maka kemudian parlemen yang kontemporer, parlemen yang kekinian itu fungsinya adalah pengawasan. Yang kedua, Nana, ini kan berbicara tentang yang terbuka ini adalah spiritnya adalah representasi. Jadi secara historis, partai ini berulang kali digagalkan sebagai digugat lah bukan digagalkan. Yang terakhir itu adalah pemberontakan Prancis 68. Oke. Bagaimana partai buruh Prancis yang berkuasa waktu itu dianggap tidak aspiratif oleh gelombang massa yang besar menggulingkan De Gaulle. Jadi partai kalau kita berdebat tadi itu memang di dalam relasi sosial yang kontemporer pasca runtuhnya tembok Berlin dan runtuhnya Soviet Union itu menjadi fasilitator. Jadi dia menjadi sebuah instrumen yang sangat terbuka. Jadi dia tidak terjebak dengan oligarki yang kemudian seperti lagu Iwan Fals di saat kita Orde Baru itu, wakil rakyat bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Jadi kalau ini tertutup, nah inilah spirit saya aktivis 98 untuk kemudian memperjuangkan Kita akan serta kembali di partai. ke Orde Baru. Bukan hanya itu, kita ingin representasi ini, anak petani dari Padang Panjang sana bisa jadi anggota dewan, anak tukang kayu dari Surakarta sana bisa jadi anggota dewan. Jadi prinsip keterbukaan itu adalah spirit demokrasi. Itulah representasi rakyat dan kedaulatan secara langsung. Nah, ketika harusnya kalau kita berbicara naskah akademiknya dari awal, itu adalah spiritnya bahkan lebih progresif. Waktu itu ada tawaran tentang distrik. Jadi kita nanti masuk ke situ soal distrik. Konsep-konsepnya adalah bagaimana kita tidak memundurkan demokrasi. Cukup sudahlah di zaman dahulu kita beli kucing dalam karung. Jangan kucing hitam, kucing putih, ini kucing belang. Kita harus kemudian memajukan kemudian prinsip-prinsip keterwakilan representasi ini dengan berbasiskan antroposentris. Apa yang Ferry bilang tadi, ini orang kadang-kadang
nggak ada baktinya pada dapil, nggak ada perbuatannya. Tapi karena itu perintah partai, komando partai harus dijalankan. Oke, Nah, jadi prinsip kekuasaannya ke inilah atas demokrasi ini berjalan untuk kemudian proses kualitatifnya terus kemudian kita majukan, bukan kita mundurkan. Oke, tahan dulu Bang Willy. Saya ingin tanya tadi soal legal standing, sudah dibantah oleh Bang Willy bahwa itu bukan kader Partai Nasdem lagi. Jadi apakah tetap memenuhi legal standing pemohon yang mengajukan gugatan? Jadi dia sebagai kader Nasdem, kita tidak tahu sejauh apa dia peranan dia di Partai Nasdem. Yang jelas dia menyerahkan ada kartu anggota dan pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD dari Partai Nasdem. Mengenai kebijakan Partai Nasdem itu internal beliau, kita terima. Tapi dengan ada jawaban ini dan sudah dibantah bahwa yang bersangkutan bukan kader Partai Nasdem, apakah ini akan mengganggu ataupun mempengaruhi legal standing dari klien Anda sebagai Karena pemohon? kita mengajukan ini sebagai permohon di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai perseorangan. Jadi kita juga sampaikan ke Pak Willy, dia sebagai perseorangan. Nah, berarti kalau sebagai Berarti perseorangan lucu itu. tidak berhak menggunakan atas nama partai. Ini kemudian merusak Partai Nasdem. begini. Jadi Anda begini, juga legal harus standing kemudian ini adalah bahwa dia punya dasar. Kenapa dia bisa menguji ini? Karena dia punya pengalaman secara personal, merasa dirugikan sebagai anggota partai. Ini terbuka, merugikan dia, biaya yang mahal, sosialisasi yang terlalu mahal. Setelah itu dia tidak bisa berperan lebih besar dari partai karena partai ujung-ujungnya adalah biaya. Walaupun jadi ini tidak bisa serta-merta ada kerugian secara material dari pemohon. Itu- ini asumsi yang sangat gebrau ya, sangat benar-benar sangat sesat. Bahwasanya dengan tertutup itu kemudian akan meminimalisir politik uang. Itu sesat. Gini, kalau toh politik uang ini kan cuma konversi dari proses pemilu sebelumnya yang menjanjikan, gue bangun masjid ya, gue bangun jembatan ya, gue bangun rumah ibadah ya. Nah, proses ini kemudian karena uang lebih liquid, kemudian dia bergeser ke uang. Tapi dengan tertutup pun belanjanya akan dilakukan oleh nomor urut 1 atau 2. Jadi tetap aja ini tipuan saja, cuma kemudian hari ini kita makan Nana yang bayar ya, besok Ferry ya. Kalau ini enggak. Karena gua nomor 1, kata Bang Andreas, gua aja yang traktir lu. Lu kan cuma sweetener saja gitu. Oke. Jadi inilah kemudian sweetener itu terjadi di mana-mana. Nah, ketika dia terbuka, everybody memiliki equal opportunity, equal right. Inilah kemudian bagaimana spirit Renaissance itu antroposentris. Maka kemudian kita harus berbicara tentang sejarah kepartaian. Baik. Partai ini bukan mesin yang mati begitu saja. Dia sebuah organisme yang berdialektika, beradaptasi dengan lingkungan. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tujuannya apa dan kenapa PDI Perjuangan ngotot sekali ingin proporsional tertutup dan kenapa Nasdem juga tetap ingin terbuka. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.